saya coba perhatiin ya banyak banget yang ngebahas mengenai MTech. Terus salah satu yang diangkat itu adalah mengenai IPO Superbank. My friends, seperti yang kita katakan dari awal sampai dengan sekarang, kita tidak akan pernah membahas segala sesuatu yang sifatnya masih rumor atau belum ada kejelasan dari sisi manajemen. Tapi memang kita mencoba mencari tahu ada nggak suatu hal yang tendensinya ke arah sana, atau yang memang yang berhubungan dengan kinerja fundamentalnya MTech itu sendiri yang memang terus membaik, atau memang ada improvement dari anak-anaknya MTech yang terus mengalami kenaikan nih dari sisi kinerja maupun dari sisi valuasi. Kalau my friends ini adalah penonton setianya Tiger Insights, memang kita udah sering banget bahas SCMA sama MTech dari awal tahun, dan kita mulai intensitasnya mulai tinggi lagi, frekuensi mulai sering lagi bahas dua saham ini, dan akhir-akhirnya juga Bukalapak ya, itu starting dari bulan Juli lagi. Jadi dari awal tahun sampai April, Mei itu kita sering banget. Terus udah gitu kita mulai intensitasnya naik lagi, frekuensi sering ngebahas itu di bulan Juli, di pertengahan Juli. Nah, pada saat itu tesisnya adalah ketika terjadi potensi pemangkasan suku bunga, itu pasti akan membuat valuasi di perusahaan-perusahaan yang salah satunya nih ya terkorelasi dengan teknologi akan mendapatkan imbas yang positif. Pada saat itu pembahasan kita ke arah sana. Dan memang kalau diperhatikan MTech ini kan perusahaan holding ya, perusahaan investasi ya, dia punya banyak banget portfolio. Nah, salah satunya yang sering dibahas sama banyak pihak itu adalah Superbank. Dan kalau misalnya kita lihat berita-berita saat ini, coba deh nonton beberapa waktu lalu, kita mengingatkan bahwa ketika memang sepi, medianya nggak ada yang bahas, biasanya kecenderungan itu naiknya itu signifikan ya, my friends ya. Nah, ini sekarang sudah mulai banyak lagi nih ngebahas, dan memang banyak yang bilang apakah akan IPO atau tidak dalam waktu dekat. Selama belum ada statement dari manajemen, kita tidak bisa bilang apapun ya, my friends. Tapi yang mau kita kasih lihat di pagi hari ini, kalau seandainya my friends mau lihat apakah ada sesuatu yang sifatnya positif terkait dengan portfolionya MTech, terutama si Superbank, my friend bisa buka di websitenya Superbank, bisa lihat di bagian tentang kaminya di sini. Kita udah pernah kasih tahu ya beberapa waktu yang lalu ya, di sini dia ada hubungan investor. My friends bisa lihat kinerja keuangannya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah kalau ditanya apakah Superbank salah satu bank digital yang performanya itu terus mengalami peningkatan di tahun ini, my friends bisa lihat di sini ada ringkasan kinerjanya Superbank berdasarkan kinerja akhir tahun 2024 ya. Jadi ini mereka publish itu 24 Maret 2025 sesuai dengan jadwal memang rilis laporan keuangan tahunan ya. Jadi di sini banyak banget poin yang bisa my friends lihat ada improvement apa enggak. Pertama, misalnya my friends bisa lihat di sini. Total nasabahnya ada berapa di akhir tahun 2024. Di sini dia bilang nih, totalnya ada 2,7 juta, lebih dari 2,7 juta. Jadi kita buletin lah 2,7 juta. Kira-kira di report terakhirnya si Superbank ini dia ada berapa sekarang? Berdasarkan report terakhirnya 28 Agustus yang mencerminkan kinerja bulan Juli, saat ini mereka punya 4 juta nasabah. Jadi kalau misalnya dibilang ada nggak pergerakan yang positif, momentum yang positif? Jawabannya iya. Di sini kan my friend bisa lihat ya, ini bisa di-track lagi. Tiap bulan mereka rilis reportnya. Jadi kalau sekarang bulan September, mereka akan rilis yang bulan Julinya gitu my friend. Jadi bisa di-track. Terus kita bisa lihat lagi, misal di sini di bagian dana pihak ketiganya. Waktu itu dia bilang bahwa di tahun 2024 akhir dia punya sekitar 4,9 triliun. Oke. Saat ini berapa DPK-nya? DPK-nya melonjak. Ini dia bandingin dengan year on year ya, tapi per akhir itu ada 9,1 triliun. Jadi bisa dikatakan kenaikannya itu sangat-sangat signifikan banget. Terus juga kalau misalnya my friends lihat dari sisi pendapatan bunga bersihnya atau net interest margin ya, di sini my friend bisa lihat nih. Dia bilang bahwa pertumbuhan kredit yang terus mengalami peningkatan mendorong pendapatan bunga bersih mencapai 609 miliar per 31 Desember 2024. Pertanyaannya adalah di bulan Juli kemarin mereka itu berapa? Di sini dikasih tahu bahwa pendapatan bisnis ini turut mendukung kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 812,6 miliar. Ini bulan Juli doang. Jadi cuma 7 bulan. Yang tadi 600 itu 12 bulan. Jadi udah pasti 2025 ini kinerjanya akan naik sangat-sangat signifikan. Nah, ini kan suatu hal yang memang sebenarnya kita bisa cari tahu sendiri ya. Dan memang sejauh ini
terjadi, improvement gitu loh my friends. Jadi kalau misalnya kita sering bilang, "Tenang aja, kinerjanya itu masih on track, nggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau sahamnya turun," ya hal-hal seperti ini, karena emang nggak ada suatu hal yang sifatnya negatif. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia akan segera IPO atau tidak? Kita nanti tunggu aja statement resmi dari manajemen, karena terakhir emang mereka bilang bahwa mereka masih mencoba memperkuat ekosistemnya. Kalau nanti sudah muncul di website EIP ya baru nanti kita bahas, tapi kalau belum muncul, ya kita nggak bisa bahas apapun dulu nih my friends, kita hanya fokus dengan kinerja yang bisa kita lihat dan bisa kita analisa.